Tutururu tutut tiu. Halo sobat ngerantau skuy, selamat beraktivitas dan selamat berpuasa untuk yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan selamat Hari Raya Galungan untuk agama Hindu di Bali dan di seluruh Indonesia. Jadi sekarang aku bakal berangkat ke kampus Sudirman. Nanti kita di sana bakal ngasih tahu dan sharing mengenai biaya hidup di Bali. Itu seperti apa, khususnya untuk kamu yang mau kuliah atau kerja di Bali. Jadi kalau mau tahu, stay tune. Run. Oke, halo sobat ngerantau skuy, kita sudah sampai di kampus Sudirman dan sesuai janjiku kita bakal sharing-sharing mengenai biaya hidup di Bali itu seperti apa sih. Kan kebanyakan orang bilang Bali itu mahal, terus banyak banget lah isu-isu yang berkeliaran di sana bahwa Bali itu bukan untuk orang-orang yang tidak memiliki kekayaan yang cukup lah ya, bahasa kasarnya. Ya, jadi di sini ada Kenny, temanku. Kenny asli Bali. Jadi tadi aku lupa bahwa sekarang itu hari apa? Hari Rabu tanggal 14 atau 15? 14, lupa. Tanggal 14 April 2021 itu bertepatan Hari Galungan untuk agama Hindu di Bali. Kebetulan ini adalah hari kedua kita berpuasa di bulan Ramadan untuk yang agama Islam. Dan ya, alhamdulillah kebetulan aku di sini merantau dari Banten dan mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Jadi untuk biaya kuliahan itu ditanggung sama pemerintah full dan setiap semesternya mendapatkan uang Rp4.200.000. Dan ini ada Kenny, dulu dia sempat mendapatkan Salemba 4 yang diadakan oleh yayasan ya, yayasan, dan kebetulan Universitas Udayana memiliki kuota untuk memasukkan mahasiswanya ke sana. Dan Kenny waktu itu semester 1 sampai semester 2 ya, itu mendapatkan 1 tahun beasiswa karya Salemba 4. Sebulannya itu mendapatkan uang 750.000. Jadi tidak termasuk biaya pendidikan berarti ya? Tidak. Jadi itu uang saku untuk kita ditabung sebesar 750.000. Tapi bersyukur alhamdulillah nggak apa-apa. Ya, jadi sekarang kita bakal kasih tahu ke kalian biaya hidup di Bali itu mahal nggak sih sebenarnya gitu. Sebenarnya biaya hidup di Bali itu tergantung kitanya ya. Kalau kitanya mau irit, kalau kitanya mau nggak boros-boros ya kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan perbudgetan kita gitu agar tidak terlalu keluar biaya terlalu mahal saat kuliah di sini, mungkin begitu. Dan kalau mungkin teman-teman mau hedon atau mau kayak modern gitu kan, serba instan kesana kemari, pakai kendaraan Grab misalnya, terus makan di luar di restoran, mungkin itu akan memakan budget yang bisa dibilang mahal gitu. Tapi di sini kita kembali lagi ke kehidupan kita masing-masing. Bisa jadi biaya hidup kita di Bali itu murah atau juga bisa sangat mahal sekali. Oke, pertama kita akan membahas tentang kosan. Jadi kosan yang dipakai di sini adalah kosan kosongan. Jalannya di Jalan Pulau Misol, Gang 8 Denpasar. Itu deket Simpang 6, pusat kota Denpasar. Jadi di sana ada kosan banyak banget. Jadi teman-teman kalau mau cari kosan murah juga bisa di sana, tapi kosongan ya. Ada juga kok yang isian, kasur, lemari, tapi yang aku pakai adalah kosongan. Harganya itu dia 600.000 per bulan. Tapi karena aku berdua bersama temanku, jadi kita dibagi dua. Jadi harga kosan per bulan yang kami tempati adalah Rp300.000. Murah kan? Jadi kalau teman-teman mau cari kosan yang lebih elit, yang lebih modern, mungkin bisa cari deket-deket kosanku juga bisa. Itu harganya sekitar 1-2 jutaan. Jadi bisa banget lah kalian cari-cari kosan yang lebih baik gitu kan. Tapi kalau kalian mau menekan budget, bisa ngikutin kayak kami, cari kosan yang kosongan, kamar mandi dalam, dapur dalam, tapi sudah include air gitu kan. Untuk listrik itu beda. Terus di sini listrik, karena kebetulan kos kami itu belum include listrik, jadi kami harus bayar listrik nih setiap bulannya. Setiap bulan karena kami mahasiswa yang kurang alat-alat teknologi, jadi masih aman lah dalam penggunaan listrik. Itu sekitar 20.000 per bulan. Jadi kalau dibagi dua itu sekitar 10.000 per bulan.
Setelah kita berbicara tentang kosan, mulai dari pembiayaan air, listrik, segala macam, sekarang adalah hal yang sangat terpenting untuk mahasiswa. Mungkin sebagian besar mahasiswa di sini mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah yang 15 GB. Tapi karena banyak banget kendala, mulai dari tidak bisa membuka aplikasi ini, tidak bisa membuka aplikasi itu, tetap kita membutuhkan kuota tambahan. Dan di sini kebetulan aku kemarin daftar kuota, cuman gara-gara ganti kartu, akhirnya kartu aku yang sekarang tidak mendapatkan kuota gratis dari pemerintah. Jadi aku harus membeli kuota sendiri. Kebetulan aku menggunakan kartu Telkomsel, jadi aku menggunakan paket yang unlimited 25 GB, sebulannya itu 75.000 kalau di Bali. Dan kebetulan sinyal di Bali ini bagus banget, jadi tidak ada yang namanya buffering atau nge-lag. Atau mungkin ketika aku kehabisan budget untuk membeli kuota, aku kadang pergi ke kampus untuk mencari wifi gratis di sana. Kosan sudah, kuota sudah, sekarang saatnya kita beralih ke perlengkapan dapur dan bahan-bahan masakan. Karena kebetulan aku di sini masak untuk menekan perbudgetan, jarang banget aku makan di luar karena meskipun murah ya, ada yang 5.000, ada yang 10.000, tapi tetap kalau kita terlalu sering makan di luar ya budget kita tidak akan terkontrol gitu. Kita akan benar-benar boros. Makanya lebih baik aku memasak. Dan di sini aku langsung saja kasih tahu harga-harganya, dimana beras ini aku bersama temanku itu memakai yang 10 kg itu bisa kepakai sebulan, bahkan ada lebihnya sedikit. Harga awalnya 100.000 karena 5 kilonya itu dia 50.000, dikali 2 berarti 100.000. Karena kami berdua, jadi kami mengeluarkan uang sekitar 50.000 rupiah. Dan di sini juga minyak, kita biasanya pakai minyak yang 2 liter. Itu kita cari-cari nih toko mana yang mengadakan diskon. Jadi kami bener-bener cari informasi toko apa yang sedang mengadakan diskon minyak. Bahkan kami cari nih langsung ke tokonya, dan sampai ketemu yang biasa 26.000, 25.500 per 2 liter ini gitu kan. Dan kebetulan kemarin kami pakai yang 26.000. Jadi kalau dibagi 2 ya 18.000 rupiah gitu. Atau kadang kita juga pakai yang 25.500, tapi sama aja lah ya kalau dibulatkan segitu, beda 500 perak doang. Terus kita tuh biasanya masak sayur yang biasa kami masak adalah sayur bayam, karena di Bali khususnya di Pasar Kerenang dan di Pasar Badung, bayam itu banyak banget dan murah-murah. Di Bali tuh surganya sayur, dan mahasiswa bisa makan enak dan makan sehat menggunakan sayur yang murah di sini. Jadi kalau kami hitung-hitung, per hari kami itu cukup mengeluarkan uang 3.000 rupiah saja untuk sayur. Dan kalau untuk 30 hari itu sekitar 90.000. Kalau dibagi 2 ya berarti 45.000 untuk sayur saja gitu kan. Terus untuk bumbu-bumbu di sini kami cari pasar. Itu kami beli di Pasar Kerenang atau enggak di Pasar Badung. Untuk bumbu-bumbu kami beli paket komplit itu 50.000 rupiah. Sudah dapat kemiri, pedas, masako dan lain sebagainya. Dan itu kepake untuk 1 bulan. Terus di sini juga karena kami suka ngeteh, suka ngopi, jadi kita juga beli stok teh dan stok kopi. Untuk teh ini murah-murah banget. Biasanya kami pergi ke Tiara Dewata, toko di mana mengadakan lengkap banget di sana barang-barang mulai dari teh, kopi, sayur-sayuran, bahkan alat-alat rumah tangga. Dan di sana kebetulan murah-murah juga. Untuk teh 1 paknya itu kepake 1 bulan itu sekitar 10.000. Jadi kalau kami bagi 2 ya 5.000 rupiah gitu kan. Kemudian kopi juga sama, kita biasa pergi ke Tiara Dewata, lumayan sekitar 10 menit dari kos ke Tiara Dewata. Itu untuk harga kopi tergantung merek, itu kami menggunakan kopi hitam yang 10.000, berarti dibagi 2 sekitar 5.000 lagi. Kemudian untuk telur, karena kami mahasiswa juga pengen hidup sehat gitu kan, tidak makan nasi sama garam aja, kadang kita juga beli telur itu kita belinya per kerat. Jadi 2 kerat itu sekitar 76.000. Jadi 1 keratnya isi 25 itu 38.000. Lebih untung dibanding kita beli 1 biji itu yang 2.000-an. Kemudian mie instan. Kadang juga kami mengganti mie instan dengan bihun yang sama seperti mie. Di sini kita beli di Tiara Dewata, karena kebetulan di Tiara Dewata mie yang kayak gitu itu 1.000 rupiahan dan sudah enak banget, sudah aman banget dari expired. Jadi jangan khawatir, karena di sana meskipun murah tetap terjaga mutu dan kualitasnya.
Jadi di sana kita biasa membeli 30.000 atau 30 pieces dan per orang berarti kami iuran 15.000 untuk membeli mie itu. Kemudian kita membeli tabung LPG. Kebetulan di Bali murah banget. Tabung LPG itu dia cuma 18.000 rupiah saja dan bisa kepake sebulan bahkan lebih gitu kan. Jadi untuk LPG 18.000 dibagi 2 ya berarti sekitar 9.000 rupiah. Murah banget kan? Sama air 4.000 rupiah. Oke, langsung saja berarti kita bakal totalin pengeluaran biaya hidup 1 bulan ala gue. Asik. Bukan ala gue sih, ala aku dan ala teman-temanku yang irit-irit gitulah ya. Mungkin biaya hidup aku dengan biaya hidup teman-temanku yang lain ya berbeda gitu. Tergantung gimana kita mengatasi dan membuat hidup kita itu lebih irit atau lebih boros. Langsung di sini berarti kosan 300.000, air mandi yang kayak gitu gratis, sampah 1.000, listrik 10.000, kuota 75.000 25 GB. Terus beras 50.000, minyak 18.000, sayur bayam sama capcay itu sebulannya 45.000, bumbu-bumbu 25.000, teh sama kopi 15.000, telur itu 38.000, terus mie instan atau bihin itu 15.000 dan isi ulang tabung LPG 9.000. Jadi totalnya adalah 511.000 rupiah. Jadi murah, tergantung kita itu benar-benar bisa memanfaatkan lokasi dan toko promosinya itu loh. Kita lihat dulu nih lokasi yang kira-kira barang-barang dijual murah di mana dan toko-toko apa aja yang sedang mengadakan promosi. Tapi aku saranin di sini kalian yang mau beli barang-barang dapur lebih baik ke Tiara Dewata atau ke Candy, atau kalian ke Mall Bali Galeri. Itu biasanya mereka mengadakan promo-promo atau diskon-diskonan khususnya untuk pakaian-pakaian yang mungkin kalian mau beli pakaian gitu kan. Mungkin untuk keperluan kosan kalian beli di toko-toko, ada yang toko serba 6.000, ada yang toko rajin banget ngadain promosi. Jadi jangan khawatir, banyak banget toko yang menyediakan. Nanti untuk next video aku bakal buat toko-toko yang menyediakan barang-barang murah agar kalian tidak tertipu daya oleh muslihat para manusia. Oke, jadi mungkin sekian tentang biaya hidup bulanan di Bali. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan see you di next video. Jangan lupa semangat ngerantau skuy, ya skuy. See you.